Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku santri Rumah Lebah, coba kita buka surah Al-Mudatsir ayat 42. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Masalakakum fi saqar. Apa artinya? Apa yang menyebabkan kamu neraka saqar? Ya, ini dialog antara ahli surga dan orang-orang neraka. Orang surga nanya, apa yang membuatmu masuk ke dalam api neraka yang namanya saqar? Dijawab oleh orang-orang yang berada di alam api neraka saqar, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tidak sholat. Kami dulu tidak sholat sehingga masuk ke dalam api neraka saqar. Maka di dalam Islam itu, nak, dengerin sini. Sholat itu kepalanya agama Islam. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, mengerjakan sholat, maka dia sama dengan mensyiarkan agama Allah, menghidupkan agama Allah. Tapi bagi orang yang sengaja tidak sholat, dia sama dengan menghancurkan agama Allah. Karena sholat itu adalah kepala dalam Islam, maka saya ingin bertanya, adakah orang hidup tanpa kepala manusia? Ada nggak? Ada nggak manusia hidup tanpa kaki? Ada. Tanpa tangan? Ada. Tapi kita belum pernah melihat manusia hidup tanpa kepala. Dan di dalam Islam itu, sholat itu seperti kepala, tiangnya agama. Paham? 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 Maka dengerin nih baik-baik. Dengerin sini. Sabda Rasulullah, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati ala wahiya as-sholah. Idza saluhat sholatuhu saluhat a'malu kullu, wa idza fasadat sholatuhu fasadat a'malu kullu. Nanti pada hari kiamat, dengerin, sangkakala pertama ketika ditiup oleh malaikat siapa ini? Israfil. Maka seluruh yang ada di dunia hancur. Langit akan hancur, runtuh ke bawah. Yang ada di dalam bumi akan mengeluarkan apa yang dalam. Semuanya. Setelah trompet yang kedua, dibangkitlah manusia. Ya, dibangkitkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti pada hari kiamat yang diperiksa, yang ditanya terlebih dahulu adalah sholat kita. Kata Rasulullah tadi, bila sholatnya benar, sholatnya khusyuk, maka ibadah yang lain akan diterima. Tapi kalau sholatnya tidak khusyuk, tidak diterima oleh Allah, maka ketika kita sholat, periksa semua. Misal yang melekat di badan, baju kita udah suci belum? Kira-kira kalau baju sarung kena kencing dikit, buat sholat boleh nggak? Nggak boleh. Namanya najis. Paham?
Paham nggak? Paham nggak? Nah, maka jangan sampai nanti kamu nak dewasa, baju yang kamu pakai, sarung yang kamu pakai, mukena yang kamu pakai adalah didapat dari yang tidak halal. Bajunya halal, tapi uangnya yang diberikan dari cara yang tidak halal, maka baju yang kamu beli menjadi tidak boleh dipakai untuk sholat. Paham? Paham? Jadi saya ingin menyampaikan kepada kalian semua, negeri semua, pelihara sholat kita. Sesibuk apapun kita, kalau kita lagi di tengah jalan ada suara adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, berhenti dulu, sholat dulu kita. Jangan kita nunggu sholat ketika Idul Fitri, ketika Idul Adha. Bagi kamu yang laki-laki tidak ada sholat kecuali sholat itu dikerjakan di masjid, di musola. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa'mur ahlaka bis-sholat. Bapak-bapak, kata Allah, suruh anakmu, keluargamu untuk sholat. Hati-hati. Kamu nih calon-calon bapak, yang perempuan calon-calon ibu. Kalau kamu dewasa nanti, kamu punya tanggung jawab besar di hadapan Allah. Jangan cuma kamu yang sibuk ibadah kepada Allah, tapi anakmu, keluargamu tidak sholat. Lihat surah Al-Rahim, bagaimana Allah benar-benar memberikan kita peringatan keras. Surah Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Kita orang beriman bukan? Orang beriman enggak? Percaya kepada Allah enggak? Percaya hari kiamat enggak? Percaya siksa kubur enggak? Percaya surga enggak? Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Mungkin ada di antara kamu, bapakmu enggak sholat, ibumu enggak sholat, suruh sholat, tapi tetap dengan yang sopan. Kamu jaga keluargamu. Jangan nanti sampai kamu tidak bertemu dengan keluarga kita. Kata Allah di dalam Al-Quran, dengerin ini, dengerin. Kita ini pasti akan dipertemukan dengan keluarga kita, asalkan syaratnya apa? Keluarga kita beriman, beramal soleh. Kita punya nenek, meskipun dia punya cicit nanti, itu ketemu lagi. Asalkan neneknya beriman, kakeknya beriman, anaknya beriman, cucunya beriman, beramal soleh, dipertemukan nanti sama Allah. Saya kasih contoh di dunia. Dengar di sini. Sama dengan kita naik kereta. Kereta itu kan banyak gerbongnya tuh. Ada gerbong 1 mungkin sampai gerbongnya 20. Gerbong 1 pasti nyampe duluan ketika sampai stasiun. Sama, nenek kita udah mati duluan tuh. Karena satu gerbong, kita gerbongnya belakang, kita matinya belakang, pasti ketika nyampe stasiun kita ketemu. Kenapa syaratnya? Karena kita satu gerbong. Nah, gerbongnya kita adalah beriman dan beramal soleh kepada Allah. Itu saja. Jadi kalau kita ini ibarat naik kereta, nenek kita, kakek kita, ibu kita, bapak kita sudah meninggal, ibaratnya gerbong pertama masuk nih. Nah, kita belakang meninggalnya, anak-anak kita, cucu di belakang. Karena gerbongnya satu, ya stasiunnya satu, pasti kita akan dipertemukan oleh Allah di dalam surganya Allah. Insya Allah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa syafi'ina maulana Muhammad. Kita ingin nak semuanya sekarang Ahmad ini bukan cuma di dunia ini kita bertemu. Saya ingin kita nanti berada bersama-sama di dalam surga Allah. Kalau kamu nanti tidak melihat Pak Ahmad di surganya Allah, kamu cari Pak Ahmad, tarik tangan Pak Ahmad yang banyak dosa ini untuk bersama-sama berada di dalam surganya Allah. Maka jangan sibuk sekarang kamu dengan HP, jangan sibuk dengan kamu bermain, sibuk dengan Al-Quran. Ini yang menyelamatkan kamu, bukan matematika, bukan bahasa Inggris, bukan silat. Ini yang menyelamatkan kamu dan ibumu, bukan PR. Itu cuma di dunia saja. Yang sibuk-sibuk dengan begitu dengerin amat. Al-Quran inilah yang menyelamatkan kita. Paham? 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 Terakhir pahaman ingin membegini nak. Kita ini di dunia bagaikan tamu. Kamu pernah bertamu? Kalau kamu pernah bertamu atau berkunjung ke rumah temanmu, misalnya Ahdan berkunjung ke rumah Jakir. Sama Jakir, karena Jakir kaya, disuguhi itu makanan enak, minumannya lezat. Kira-kira ini Ahdan kan tamu, pulang nggak? Hah? Ahdan pulang nggak? Kenapa pulang? Karena tamu. Sama kita di dunia ini tamu, pasti pulang. Nah, masalahnya ketika kita pulang, mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, baik yang baik maupun yang buruk. Ini tamu kita di dunia ini. Tamu kita di dunia, mau uang kita miliaran, satu gudang, satu lemari, apalagi nggak ada. Mau jabatan kita jenderal tinggi, kita akan pulang menghadap Allah. Paham? Anehnya, dengerin. Nih, anehnya kita akan menghadap Allah yang namanya mati. Itu nggak mengenal waktu, nggak mengenal karena anak-anak atau dewasa, nggak mengenal dia lagi sakit atau lagi sehat. Kalau Allah berkehendak kita ngambil nyawa kita, ya sudah, kita sudah berpisah dengan dunia. Paham? Nah, teman kita yang abadi di alam kubur adalah bekal yang baik. Sholat-sholat kita, zikir kita, sedekah kita, infak kita, bacaan Al-Quran kita. Itulah yang sesungguhnya akan menemani kita keabadiannya nanti di alam kubur. Paham? Paham anak-anakku semua? Paham nggak? Maka jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai meninggalkan bacaan Al-Quran. Jangan sampai berani kepada orang. Pokoknya kalau itu sudah dilarang oleh Allah, dilarang, jangan coba-coba kamu kerjain. Tapi kalau itu sudah wajib, perempuan menutup aurat wajib, harus menutup. Ya. Karena kata Allah dalam Al-Quran, jangan sampai kita menjadi manusia-manusia dibangkitkan di alam nanti pada hari kiamat. Kita bangkit nih, kiamat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Nanti pada hari kiamat ada orang dibangkitkan dalam keadaan buta matanya. Maka orang ini protes sama Allah, protes. Allah, kenapa aku buta?
Aku di dunia mataku bisa melihat. Kenapa hari ini pada hari kamu buta? Apa kata Allah jawabannya? Itu dah balasan bagi orang-orang yang menentang, tidak mendengarkan firman-firman Allah. Kalau sudah dilarang, jangan. Sekali-kali jangan. Kalau sudah diperintahkan wajib, kerjain. Sunnah, kerjain. Paham ya? Nah, kita di dunia jangan disibukkan dengan sesuatu yang tidak dibawa ke alam kubur. Jangan sibuk kita. Ya, sibuk kita untuk persiapan kematian kita. Ingat pesan saya terakhir, ini. Kita sibuk bagaimana kita meninggal husnul khotimah. Amin. Kita sibuk meninggal dalam keadaan Islam, keadaan beriman, keadaan beramal soleh, keadaan kita berzikir kepada Allah. Paham ya? Paham semuanya ya? Nah, ini pesan Pak Ahmad. Pak Ahmad nggak tahu, kamu nggak tahu. Mati itu nak dengerin. Kalau tidak siang malam itu saja. Kalau kamu hari ini, ya, saya seminggu mau ke Surabaya, itu lama. Tapi mati kamu sehat sekarang, bisa saja jam 10 malam kamu mati. 10 malam gak mati, mungkin sepagi. Dan ketika kamu sudah mati, kamu sudah berpisah namanya dunia. Nah, yang ditakutkan adalah, dengerin sini, kamu ngomong, ini terakhir. Agar itu kan panggilan sholat, bener gak? Jangan sampai kita mendengar panggilan adat itu sementara kita berada di dalam kubur. Kita terbang dalam kubur, diadanin kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar, kita bangun kita. Tangan kita buka. Ternyata tanah semua udah. Alias sudah berada di alam. Artinya apa? Ketika ada suara adzan, cepat lari ke masjidnya Allah. Paham ya? Yang perempuan bagaimana Pak? Sholat di rumah. Paham? Paham ya? Itu saja dari Pak Ahmad. Saya berdoa nak, semoga kalian menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Orang-orang qurratu a'yun, membahagiakan orang tua kalian. Sukses semua, bahagia semua, dunia dan akhirat. Terima kasih anak-anakku soleh-solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.